Keduanya tiba di rumah sakit Saint Elizabeth 10 menit kemudian. Mereka bergegas menuju ke unit ICU. Davi Rahardian. Rosa bertanya pada petugas di counter. Davi Rahardian sekarang sedang dioperasi oleh Dr. Gavin di ruang operasi nomor 5. Kalian bisa menunggu di ruang tunggu dulu. Rosa terlihat sangat khawatir dan panik. Aku sebenarnya adalah dokter. Dia merogoh-rogoh saku bajunya seperti mencari sesuatu. Lisensiku, di mana lisensiku? Sayang, tidak apa-apa. Ada Gavin di sana. Dia akan baik-baik saja. Suaminya menenangkannya. Tapi Ivan menangkup wajahnya, membuatnya menatapnya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Putra kita, dia adalah anak yang kuat. Percayalah. Dia memperdalam kata putra kita, membuat Rosa sedikit tenang. Dia membawanya ke ruang tunggu. Petugas di counter tersipu melihat bagaimana sang suami menghibur istrinya. Wow, dia sangat gentleman. Beruntung sekali istrinya. 2 jam kemudian, Gavin menghampiri mereka di ruang tunggu. Dia melihat Rosa duduk, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mungkin dia sedang tidur. Dan Ivan juga terlihat memejamkan mata. Tapi dia masih memegang kepala istrinya, memastikan dia dalam posisi yang baik. Dia berdehem sedikit untuk membangunkan mereka. Jadi, bagaimana kondisinya, Vin? Rosa yang terkesiap menatapnya dengan ekspresi penuh harap. Tulang rusuknya patah dan kami memperbaikinya. Selain itu, cedera internalnya sangat buruk ketika mereka membawanya ke sini. Dia membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Dan satu hal lagi, Sah. Aku takut kejadian ini akan membuatnya trauma untuk keluar rumah. Air mata yang deras segera mengalir di pipinya. Ivan membawanya ke pelukannya dan menenangkannya. Tenang sayang, aku sudah memikirkan yang terbaik untuknya. Ivan menatap Davi yang masih tidak sadarkan diri akibat efek anestesi. Dia masih anak-anak, namun harus mengalami tragedi seperti ini hanya karena dia ditakdirkan untuk dilahirkan dari insiden yang salah yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Beberapa hari setelah Davi keluar dari rumah sakit, dia kembali ke rumah kakeknya dan tentu dengan pengawalan yang lebih ketat dari sebelumnya. Sementara Rosa yang ingin memastikan kondisi putranya harus mengambil cuti lebih lama sebelum pulang ke Indonesia. Ivan karena statusnya yang tentara aktif mengharuskannya kembali ke Inggris. Meskipun berat untuknya berpisah dengan keluarganya, tapi masih ada tugas yang harus diemban di pundaknya. Dia tidak memiliki pilihan lain karena telah memilih sebagai jalan hidupnya. Berita tentang ledakan besar di pusat kota membuat dunia hitam terguncang. Mereka menjadi ciut hanya dengan nama Ivan atau Wisnu Aditya, petarung terbaik kedua legendaris yang kini telah kembali. Begitupun dengan berita tentang pernikahannya menyebar cepat di internet. Mereka menandai keluarganya ke dalam daftar Don't Dare nomor 1. Dan beberapa bulan pun berlalu. Di malam hari, tepat setelah keduanya berhubungan badan, Rosa bertanya padanya. Mas, hari itu ketika kamu mengatakan sudah memikirkan yang terbaik untuknya, apa maksudnya?
Dia menggerakkan jarinya di dadanya membuat lingkaran. Kamu tahu, ayah mertuamu sebenarnya adalah dan agen terampil nomor 1. Dan itu sampai sekarang. Dan kamu ingat Olive, adikku. Dia dulu pernah menjadi bayaran top di dunia hitam. Lalu bagaimana dengan ibumu? Tersenyum, dia mencium kepalanya. Ibuku meninggal dunia saat aku berusia 3 tahun. Dia juga seorang tentara yang memiliki penampilan yang cantik. Ayahku bertemu dengannya ketika mereka sedang menjalankan misi. Rosa mengerutkan alisnya. Wow, keluargamu benar-benar kombinasi yang unik. Davi adalah anak yatim piatu. Dia hanya memiliki kita saat ini. Ketika dia dewasa nanti, aku percaya dia akan menempuh jalannya sendiri. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin memastikan bahwa dia memiliki semua yang dia inginkan, terutama untuk bertahan hidup. Akan lebih baik kalau ayahku yang melatihnya. Kamu mengerti apa yang kumaksudkan? Beruntung sekali aku memiliki suami yang luar biasa sepertimu. Dia mencium bibirnya menunjukkan bagaimana dia benar-benar mencintai suaminya. Memegang pinggang istrinya itu, Ivan membawanya ke atas tubuhnya. Berciuman dengan penuh sebelum berubah menjadi aktivitas putaran kedua. Beberapa hari berikutnya, Ivan membawa Davi dan kucingnya ke rumah ayahnya di pulau pribadi. Tentu setelah menerima izin dari ayah mertuanya. Menyambut keduanya, Pak Guntur menggendong Davi di lengannya. Yap, bagaimana kabarmu jagoan? Lebih baik. Ia memandangnya dengan tatapan yang hangat. Pria paruh baya tersebut sangat senang dengan kehadiran anak kecil itu di sana. Dia hanya memiliki 2 orang anak dan sekarang mereka sudah menemukan jalannya masing-masing. Davi menganggukkan kepalanya. Apakah kamu adalah ayah Dedi? Dia bertanya. Sambil tersenyum, Pak Guntur mengusap-ngusap kepalanya. Aku terlihat tampan seperti dedimu, kan? Tidak, Dedi terlihat lebih tampan darimu. Ivan tertawa penuh kemenangan. Cih, itu karena dia menyerap seluruh genetik tampanku saat aku masih muda. Ia membawanya ke lantai 2 rumah itu. Nah, ini kamarmu sekarang. Kamu akan berlatih denganku dan ayahmu. Tapi, ya kebanyakan denganku, karena ayahmu harus menjalankan tugasnya. Apakah dedus kamu sudah memberitahumu bahwa kamu akan kembali ke homeschooling? Davi mengangguk dan turun ke lantai. Dia melihat sekeliling kamarnya. Interiornya penuh dengan mainan dan figur pesawat edisi terbatas. Mulai dari pesawat udara, kapal luar angkasa, jet militer, sampai kapal terbang. Ini dirancang khusus oleh Ivan. Dia tahu putranya ini menyukai segala sesuatu tentang pesawat dan ya, anak laki-laki akan selalu menjadi anak laki-laki. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu untuk melihat-lihat kamarmu dulu. Pak Guntur tersenyum dan meninggalkan keduanya. Ivan diam menutup pintu dan duduk di tepi ranjang Davi. Dev, kemarilah. Ia menepuk tempat tidur di sebelahnya. Davi yang menurut berlari ke arahnya dan duduk di sebelahnya. Maaf, tapi ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku ingin kamu bisa melindungi ibu dan keluargamu di masa depan
ketika aku tidak ada. Dia menatap matanya, menjelaskan padanya. Ivan khawatir anak itu akan salah paham dengannya. Meski sebenarnya musuh aslinya sudah mati, tapi dia takut Davi akan menjadi target lagi di masa depan. Pulau ini adalah satu-satunya tempat yang paling aman baginya. Tinggal di sini bersama ayahnya, dia yakin suatu hari nanti Davi akan menjadi petarung yang tangguh berikutnya yang bisa melampaui dirinya dan ayahnya. Aku mengerti, Dedi. Dia memasang senyum di wajahnya. Aku mencintaimu, Dev. Ingat itu. Ivan memeluk anak kecil itu erat-erat.